Maria Walanda Maramis, pahlawan nasional dari Minahasa. Maria Walanda Maramis lahir di Kema, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara pada tanggal 1 Desember tahun 1872 dengan nama asli Maria Josephine Catherine Maramis. Beliau merupakan putri bungsu dari pasangan Bernardus Maramis dan Sarah Rotin Sulu, dan saat itu wilayah Minahasa Utara masuk ke residenan Manado yang disebut Bete Geweste oleh bangsa Belanda. Menginjak usia 6 tahun, wilayah Kema diserang wabah penyakit kolera yang memakan banyak korban, termasuk orang tua Maria, sehingga Maria diasuh oleh pamannya dari pihak ibu, bernama Mayor Ezau Rotin Sulu. Maria dan kakak perempuannya disekolahkan di sekolah desa biasa, sedangkan kakak laki-lakinya disekolahkan di sekolah raja di Tondano. Setelah lulus dari sekolah desa, Maria memohon kepada pamannya agar bisa disekolahkan di sekolah Maise School, yaitu sekolah khusus untuk perempuan bagi anak-anak pejabat dan bangsawan. Maria gagal mendapatkan akses untuk melanjutkan pendidikan di Maise School, walau putri-putri pamannya diterima di sekolah tersebut. Tidak dapat meneruskan pendidikan tidak membuat Maria Walanda Maramis putus asa. Berhubung pamannya seorang pejabat pribumi yang sering kedatangan tamu, maka Maria Walanda Maramis membantu bibinya untuk mengurus rumah tangga dan menjamu tamu bibinya. Hingga usia 17 tahun, Maria Walanda Maramis dikenal sebagai gadis yang cakap dan penuh dengan sopan santun, sampai akhirnya Maria Walanda Maramis mengakhiri masa lajangnya dan menikah dengan Joseph Frederick Kalusung Walanda, dan mereka pindah ke Manado. Di kota Manado, Maria Walanda Maramis aktif menulis opini di surat kabar setempat bernama Cahaya Siang. Dalam tulisan-tulisan Maria Walanda Maramis, banyak mengupas tentang peran ibu dan perempuan dalam keluarga, serta menggarisbawahi pentingnya peranan ibu dalam pendidikan anak. Semakin hari, Maria Walanda Maramis semakin dikenal lewat tulisan-tulisannya. Pada tanggal 8 Juli 1917, Maria Walanda Maramis bersama beberapa rekannya mendirikan Lembaga Percintaan Ibu kepada Anak Temurun, disingkat PIKAT. PIKAT memiliki beberapa misi, yaitu 1. Mendorong kaum Minahasa untuk saling mengenal dan bergaul. 2. Menyiapkan masa depan pemuda Minahasa. 3. Membiasakan perempuan untuk mengutarakan pikirannya secara bebas. Berdirinya PIKAT mendapatkan sambutan yang sangat antusias dari masyarakat dan dengan cepat memiliki cabang di Minahasa, Maumbi, Tondano, hingga Montoing, dan daerah di luar Sulawesi Utara seperti Poso, Gorontalo, Ujung Pandang, hingga Pulau Jawa. PIKAT berhasil mendirikan sekolah perempuan pada tahun 1918 dan bahkan sampai dikunjungi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Selain berjuang melalui PIKAT, Maria Walanda Maramis juga berjuang melalui jalur politik. Pada tahun 1919, Belanda membentuk Badan Perwakilan Daerah untuk Minahasa. Anggota badan ini dipilih berdasarkan suara terbanyak dan hanya untuk kaum pria. Hal tersebut ditentang oleh Maria Walanda Maramis, dan Maria Walanda Maramis terus memperjuangkan hak pilih untuk kaum perempuan yang setara dengan kaum pria, dan perjuangannya sampai ke Batavia. Perjuangan Maria Walanda Maramis tidaklah sia-sia, karena pada tahun 1921, Belanda mengizinkan kaum perempuan turut berpartisipasi pada pemilihan anggota Badan Perwakilan Daerah untuk Minahasa. Maria Walanda Maramis meninggal pada tanggal 22 April
1924 karena kesehatannya menurun. Membaca biografi Maria Walanda Maramis, pahlawan nasional asal Minahasa, maka kita generasi muda Indonesia tentunya sangat bangga dan berterima kasih terhadap perjuangannya dalam memajukan pendidikan kaum perempuan di zamannya, memberdayakan kaum perempuan untuk menapak masa depan yang baik, dan yang paling fenomenal adalah berhasil memperjuangkan hak kaum perempuan.